Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian minggu ini. Dan saya percaya kebaikan Tuhan terus tercurah buat kita semua. Ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cuk Sugiarto. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita buat kita semua. Di masa pandemi ini kita butuh kekuatan baru, kita butuh penghiburan, kita butuh damai, sukacita. Dan kita berharap pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa beribadah tatap muka nantinya dan tetap setia dalam Tuhan. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, ada cerita yang menarik buat kalian semua. Dan kami mohon Bapak Ibu sebagai orang tua boleh mendampingi putra-putrinya untuk boleh menyaksikan setiap tayangan yang kami siapkan, supaya anak-anak kita boleh mengerti bagian firman Tuhan yang akan disampaikan lewat tayangan-tayangan yang kami siapkan. Kami percaya bahwa anak-anak kita akan tumbuh indah bersama kebaikan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan pastoral, baik doa khusus, baik konseling, bisa langsung menghubungi nomor sekretariat yang ada. Para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Dan selama ibadah online, seluruh persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, ataupun persembahan buat operasional gereja kita, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya semua kita kembalikan untuk hormat kemuliaan namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah online. Pagi hari ini kita bersyukur, kita tetap menikmati kasih Tuhan walaupun lewat ibadah online pagi ini. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan. Simpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih
kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan,
agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama untuk menelaah ayat-ayat dari Alkitab supaya kita bisa bertumbuh bersama, semakin beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna kepada kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau memelihara kami bagaikan biji mata-Mu. Bahkan Engkau melindungi kami bagaikan di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan yang sempurna Engkau berikan kepada kami. Damai sejahtera, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peroleh. Terima kasih atas penyertaan Roh Kudus-Mu selama hari ini sampai hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa. Persiapkanlah hati kami. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar bersama-sama menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mengetahui di Kejadian 12 ayat pertama, Allah Bapa memanggil Abram untuk keluar dari keluarganya. Pasti mempunyai tujuan. Sehingga melalui Abram keluarlah menjadi satu bangsa yang sangat besar sekali. Bani Israel, keturunan bangsa Israel. Dan bangsa ini di akhirnya menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Satu hal yang ingin kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah diambil dari ayat Alkitab Kejadian 12 ayat yang pertama. Saya bacakan terlebih dahulu Kejadian 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, bukan Abraham, Abram ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di ayat ini kita belajar beberapa hal. Pertama, Tuhan sendiri yang berfirman kepada Abram. Ibaratkan Bapak berkata langsung kepada anaknya, Abram, pergilah, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu. Pergilah dari keluargamu, tinggalkan keluargamu, pergi ke satu tempat yang nanti akan aku tunjukkan. Pertama tadi, Tuhan sendiri berkata-kata langsung kepada Abraham. Kedua, Tuhan memberikan satu arahan kepada Abram. Apa yang harus dilakukan? Yaitu meninggalkan negeri, sanak saudara, dan rumah bapaknya. Jadi meninggalkan sanak saudaranya. Tidak tergantung kepada orang tuanya ataupun sanak saudaranya. Yang ketiga, yaitu Abram disuruh
Tuhan menghendaki Abraham untuk beriman, percaya kepada Tuhan, untuk berangkat meninggalkan keluarganya, ya, menuju satu tempat di mana Tuhan yang akan membimbing, melindungi, menunjukkan tempatnya. Jadi Abraham tidak tahu mau kemana. Tuhan menghendaki Abraham kemana, Abraham tidak tahu. Tetapi satu hal yang luar biasa, Abraham waktu mendengar Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Ini satu pertanyaan, why? Mengapa Abraham percaya? Enggak, bisa aja Abraham, ini suara siapa? Ini suara manusia atau suara hati saya? Tapi Abraham tahu ini bahwa ada suara Tuhan. Itu satu hal. Ini yang perlu nanti kita akan pelajari. Hal yang kedua, mengapa Tuhan menghendaki Abraham meninggalkan keluarganya, orang tuanya? Ini nanti kita akan pelajari kedua. Hal yang ketiga, Abraham percaya kepada Tuhan. Meskipun belum diketahui mau kemana, tapi Abraham percaya kepada Tuhan. Disuruh kemana, tidak tahu kemana, Abraham mengikuti iman Tuhan, iman Abraham terhadap Tuhan yang sangat luar biasa. Ini ada sebabnya. Mengapa Abraham bertindak, mau pertama mengetahui siapa dan mau meninggalkan keluarganya dan percaya, beriman sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kita pelajari terlebih dahulu, lebih lanjut. Kita mengetahui pada umumnya, kita mengetahui Abraham, yaitu yang dilakukan, dia percaya waktu Tuhan berkata, Abraham keluar dari keluargamu, Abraham berangkat. Kita percaya Abraham dipanggil orang yang beriman. Dan waktu Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak, Abraham tanpa ragu-ragu dia mengorbankan anaknya Ishak itu, sehingga Abraham dikatakan bapak orang beriman. Tahukah kita, tahukah Anda alasan apa di belakang cerita itu? Pasti ada sebabnya. Inilah yang kita mau pelajari. Mari di Kejadian 6, ya, kita waktu zaman Nuh, kita tahu Nabi Nuh itu bangsa orang-orang yang orang-orang itu hidupnya kacau balau. Mereka hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Mereka hidupnya rusak, sangat menyedihkan, sehingga Tuhan sendiri sewaktu melihat pola kehidupan orang-orang itu, Tuhan menyesal. Tuhan punya perasaan menyesal atas perbuatan manusia itu. Tuhan bukan menyesal Tuhan menciptakan manusia, bukan. Ciptaan Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah mungkin bersalah. Tuhan tidak mungkin salah menciptakan sesuatu. Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi Tuhan menyesal karena perbuatan manusianya itu, yaitu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menyeleweng, yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Itulah perbuatan yang disesalkan oleh Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita hidupi, yang kita baca, yang kita dengarkan, dan bertolak belakang dengan firman Tuhan, Tuhan akan menyesal kepada kita. Bukan kepada diri kita manusianya, tapi perbuatan kita ini. Tuhan menyesal atas perbuatan kita. Dan ini mengecewakan hati Tuhan. Inilah terjadi karena perbuatan yang berdosa atas manusia itu, akhirnya Tuhan menghukum. Terjadilah air bah selama 40 hari 40 malam. Waktu itu ada seorang yang bernama Nuh. Nuh ini sangat berbeda sekali daripada orang-orang lain. Pola hidupnya sangat berbeda sekali. Nuh hidup benar dan tidak bercelah dibandingkan orang-orang lain sezamannya itu. Bahkan Nuh dicatat di dalam Alkitab, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Berarti Nuh
itu mempunyai hubungan yang intimasi dengan Tuhan, yang sangat akrab sekali. Nuh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin itu. Karena firman Tuhan bahwa Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan kehendaki, apa the law of the Bible, apa yang dituliskan firman Tuhan itu, Nuh menghidupinya. Tapi bangsa-bangsa lain, orang-orang lain pada zamannya itu, mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Nuh, sehingga akhirnya Nuh diselamatkan. Nuh dan sekeluarganya diselamatkan. Nuh mempunyai 3 anak. Sem, Ham, dan Yafet. Nuh punya istri, ketiga anaknya juga mempunyai istri. Jadi total ada 8 orang. Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dan anak istrinya, menantunya, melalui Batra. Nuh membangun Batra. Waktu Nuh membangun Batra, Nuh berumur 500 tahun. Ya, Nuh umurnya 500 tahun. Waktu terjadi air bah, ya, setelah air bah surut, Nuh berumur 600 tahun. Kembali lagi perihal Abram. Mengapa Abram bisa mengenal suara Tuhan dan taat kepada Tuhan? Waktu Tuhan memerintahkan Abram untuk keluar dari sana keluarganya, ada seseorang yang sangat memegang peranan di dalam kehidupan si Abram itu. Siapa dia? Adalah Sem, anak dari Nuh. Sem, tadi saya berkata bahwa Nuh mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Sem inilah setelah keluar dari Batra, Sem berumur 100 tahun. Dan Sem mempunyai anak. Dan anak di generasi Sem yang ke-10 adalah Abram. Waktu Sem keluar dari Batra berumur 100 tahun. Dan Sem masih hidup lagi selama 500 tahun. Dari Sem ke Abram itu diperkirakan 390 tahun. Sehingga waktu Abram lahir, Sem masih hidup selama 110 tahun. Selama hidupnya Sem dan Abram lahir, Abram besar, ada sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Sem senantiasa menceritakan perihal apa yang terjadi waktu zamannya Nabi Nuh. Waktu air bah terjadi, kehidupan bangsa pada zaman itu, manusia pada zaman itu yang sangat rusak sehingga Tuhan sangat menyesal. Sem menceritakan betapa besar kasih Allah kepada manusia, kepada ciptaannya. Hanya Tuhan menyesal atas perbuatan manusia, tetapi Tuhan tetap mengasihi ciptaannya manusia itu. Hal-hal ini diceritakan oleh Sem sampai Abraham pun juga mendengar cerita ini. Betapa besar Allah itu, sang pencipta, Allah yang mencipta seisi dunia ini, sehingga Abram percaya ada Yahweh, sang pencipta itu. Dan Abram terus belajar firman Tuhan ini, terus belajar perihal siapa Tuhan itu melalui Sem ini. Sehingga melalui ajaran Sem kepada Abram, padahal ini generasi yang ke-10, Sem itu sangat luar biasa sekali. Abram itu juga luar biasa sekali, dia mempunyai kerinduan untuk belajar akan apa yang terjadi sebelumnya. Siapa itu Tuhan? Saya menceritakan, Abram percaya. Sehingga hal itu sangat luar biasa sekali. Puji Tuhan, Abram mempunyai kesempatan karena Sem masih berumur 110 tahun lagi, sehingga Abram mempunyai kesempatan untuk mendengarkan. Waktu Abram dipanggil oleh Tuhan, Abram berumur 75 tahun. Jadi Abram mempunyai waktu untuk bisa bersekutu dengan Sem. Sem menceritakan betapa kuasa, betapa besar cintanya kepada manusia. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia, semua diciptakan kepada Abram, sehingga Abram percaya. Itulah yang sebabnya waktu Abram dipanggil oleh Tuhan
Tuhan berbicara langsung kepada Abraham. Abraham tahu siapa yang memanggil, yaitu Allahnya Sem, Allahnya Nuh itu. Sehingga Abraham tidak ragu-ragu lagi. Yes, waktu disuruh meninggalkan keluarganya, dia berangkat. Kenapa? Sekarang kita belajar lagi. Tadi kita belajar latar belakang Abraham dengan Sem. Sekarang kita belajar kenapa dan bagaimana latar belakang dari ayah dari Abraham yang bernama Tera. Abraham, ayahnya, bapaknya bernama Tera. Tera hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tera tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Sem. Lain sama anaknya, Tera, yaitu Abraham. Abraham mendengarkan apa yang diceritakan, apa yang diberitahukan oleh Sem. Tera adalah seorang pendeta, tetapi yang menyembah berhala. Bahkan pekerjaan Tera itu adalah membuat patung-patung untuk disembah. Abraham beda. Abraham tetap percaya kepada Sem, Allahnya Sem itu, Allahnya Nuh. Tera membuat patung, dan Abraham ada kesempatan dihancurkan patung-patung itu. Karena Abraham tahu itu penyembahan berhala, bukan kepada Allah Yahweh. Dihancurkan. Kalau ada pembeli-pembeli datang, diusir pembeli-pembeli itu. Pembeli yang mau beli patung yang dibuat oleh Tera, diusir oleh Abraham. Sampai Tera sangat marah sekali, sangat jengkel, ditangkaplah Abraham. Diserahkan kepada Raja Nimrod. Apa yang terjadi pada Abraham? Dilemparkan Abraham ke dalam tunggu api seperti Sadrak Mesakh Abednego. Tapi Abraham bisa melarikan diri, melepaskan diri. Waktu terjadi melepaskan diri dari tunggu api itu, orang-orang percaya itu terjadi satu mukjizat. Ini saya pelajari dari historical Bible. Luar biasa sekali. Sehingga Abraham betul-betul menjadi biji mata Tuhan. Tuhan melindungi Abraham. Kita pelajarin tadi perihal latar belakang hubungan Sem dengan Abraham. Kita pelajari juga latar belakang dari Abraham dengan orang tuanya, papanya Tera. Ya, ada dua hal yang sangat berkontradiksi sekali. Bagaimana respon dari Abraham dari pelajaran yang diterima dari Sem dan dari Tera ayahnya? Di Ibrani 11 ayat yang ke-8 kita baca ya. Karena iman Abraham taat. Ini sudah Abraham ya. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ini kumpulan hamba-hamba Tuhan di Alkitab yang beriman kepada Tuhan. Salah satunya Abraham. Kenapa? Alasannya apa? Pertama, Abraham mendengar langsung cerita dari Sem, moyangnya itu, apa yang terjadi sebelum terjadi air bah, kehidupan manusia pada zaman itu bagaimana, sehingga membuat Tuhan menyesal dan Tuhan menghukum, terjadilah air bah. Dan dalam keluarga, pada zaman air bah itu hanya satu keluarga, yaitu keluarga Nuh, yaitu ayah dari Sem itu, dan Sem dan saudaranya yang terselamatkan. Ya, sehingga setelah 40 hari 40 malam air surut, maka keluarga Nuh keluar dari Batrah. Saya menceritakan betapa besar kasih Tuhan kepada manusia, dan manusia bertambah banyak lagi. Abraham mendengarkan langsung dari Sem. Hal yang kedua, Abraham belajar tentang pentingnya menyembah Yahweh, Allahnya Nuh, Allahnya Sem yang diceritakan oleh Sem. Dan Abraham percaya. Abraham belajar siapa itu. Bukan cuma mendengarkan. Abraham juga belajar terus siapa. Abraham ini bukan seorang yang
cuma mau terima aja. Saya yakin Abraham juga seorang yang sangat jenius sekali. Selalu seorang pemuda yang selalu mau belajar, selalu mau mencari kebenaran. Seorang pemuda yang punya perasaan curiosity, keinginan tahu. Dan saya menceritakan kebenaran adalah dari sang pencipta itu, sehingga Abraham benar-benar belajar sesuatu hal yang benar, yaitu Allah sang pencipta itu. Ya, Abraham juga percaya kepada Allah yang sudah diceritakan oleh Sem itu, sang pencipta itu, nenek moyang dari Nabi Nuh dan Sem. Abraham juga merespon, bukan cuma mendengar, belajar, percaya, tapi Abraham juga merespon secara positif. Dia bertindak, dia ambil satu putusan, dia hidup sesuai dengan Nuh, yaitu bergaul dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham, sehingga sewaktu dia melihat ayahnya, meskipun pendeta, tetapi pendeta yang menyembah berhala, dia tidak percaya sama orang tuanya, kepada orang tuanya, dia tidak mengikuti jejak dari ayahnya, papanya sendiri, tetapi mengikuti jejak dari Nuh, yaitu yang bergaul erat sama Tuhan. Inilah yang membedakan Abraham dengan papanya. Dan berikutnya, waktu Tuhan melihat Abraham, Tuhan lihat Abraham ini ibaratkan seperti Nuh. Tuhan memilih Abraham, memanggil Abraham untuk keluar dari keluarganya. Dan Tuhan akan menunjukkan, memberkati Abraham pada waktu yang akan datang. Dan melalui Abraham, Bani Israel, keturunan dari Abraham, orang-orang Israel, bangsa Israel, menjadi besar keturunan dari Abraham ini, dan menjadi berkat buat seisi dunia ini. Saat Tuhan berfirman kepada Abraham di Kejadian 12 ayat yang pertama, saya baca kembali. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mendengar, dia percaya. Abraham percaya, dia melangkah meninggalkan keluarga. Abraham percaya, dia berserah kepada Tuhan. Saya nggak tahu mau kemana, tapi saya percaya Tuhan yang mau berbicara dengan saya, dia akan menunjukkan. Inilah yang luar biasa Abraham, sehingga Abraham disebut bapa orang beriman. Sekarang kembali lagi dalam kehidupan kita. Mau nggak anak-anak kita bisa dipanggil oleh Tuhan, berbicara, Tuhan berbicara langsung kepada anak-anak kita, atau Tuhan berbicara langsung kepada kita? Kita sebagai Abraham. Mungkin nggak? Mungkin saja. Tidak ada yang mustahil. Tapi bagaimana pola hidup kita? Apakah hidup kita seperti Abraham? Percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, mengetahui Allahnya, sang pencipta itu? Inilah yang sangat penting sekali. Memang di dalam firman Tuhan ada berkata begini, bahwa keturunan orang beriman tidak akan minta-minta. Kita sebagai orang percaya, kita orang beriman, keturunan kita tidak akan minta-minta. Mazmur 37 ayat yang ke-25 saya bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Wow, ayat ini luar biasa ya. Kita sebagai orang-orang beriman, kita hidup benar, maka anak cucu kita akan diberkati, tidak sampai minta-minta. Apa yakin begitu firman Tuhan ini? Saya yakin firman Tuhan ini, tetapi ada satu persyaratannya, ada satu sisi yang harus dipenuhi. Ya, tidak otomatis bahwa orang percaya, ya, itu anak cucunya akan diberkati, akan hidup berkelimpahan. Tetapi saya percaya juga di ayat ini bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang percaya, orang hidup benar, maka anak cucunya akan diberkati, tidak akan minta-minta. Jadi ada dua hal.
tidak otomatis bahwa orang percaya anak cucunya akan diberkati. Ini satu pertanyaan. Ayo kita belajar bersama-sama. Saya akan memberikan satu contoh terlebih dahulu. Imam Eli. Imam Eli ini adalah satu hamba Tuhan. Waktu zamannya hakim-hakim, Imam Eli adalah kepala dari Bani Israel. Dia memimpin Bani Israel sebagai hakim. Hidup Eli, dia bisa menjadi kepala dari bangsa Israel sebagai hakim, merupakan satu kehidupan yang sangat luar biasa sekali. Imam Eli takut akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kepada anak-anaknya? Kehidupan anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, itu tidak sesuai dengan kehidupan firman Tuhan. Bahkan disebutkan di dalam 1 Samuel pasal 2-4 bahwa kehidupan Hofni dan Pinehas itu ibaratkan seperti orang-orang dursila. Bahkan mereka tidur bersama perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum Hofni dan Pinehas mati tewas. Kita juga pelajari juga waktu Imam Samuel menggantikan Imam Eli. Imam Samuel sejak dari kecil dia takut akan Tuhan. Dia menjadi satu hakim yang sangat luar biasa untuk bangsa Israel. Luar biasa. Top. Ya, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya? Kita baca di 1 Samuel 8 ayat 1-3 dan ayat yang kelima. Saya bacakan. Ayat yang pertama, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas Israel. Atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung yaitu Yoel. Nama anaknya yang kedua adalah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Jadi anak-anak Samuel diangkat menjadi hakim. Tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya, yaitu seperti Samuel. Mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Dalam hal ini, bapaknya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa anaknya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Pasti ada sesuatu hal masalah di dalam keluarga ini. Samuel atau Nabi Eli, Imam Eli hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi anak-anaknya tidak. Ini disebabkan orang tua menganggap kalau hidupnya orang tua itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, dia lupa satu hal, dia tidak mengajarkan firman Tuhan ini kepada anak-anaknya. Mungkin cuma sambil lalu disampaikan, atau mungkin, nak, kamu harus begini ya, tapi harus. Cara mengajarnya harus tegas, harus keras. Didikan dari orang tua itu harus keras kepada anak-anaknya. Kalau anak-anak tidak taat, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupannya, kita harus taat. Kalau perlu kita pukul anak kita. Tapi jangan sampai nyawanya hilang. Maksudnya jangan sampai anak itu meninggal. Karena nyawa itu ada di tangan Tuhan, milik Tuhan. Tapi kita harus mengajar anak kita dengan keras. Kalau mereka tidak mau, supaya firman Tuhan, hidup orang benar, mengajarkan firman kepada anaknya, supaya anak-anaknya dan cucu-cucunya hidup benar juga, maka berkat dari orang yang hidupnya benar itu akan turun kepada anak cucunya, dan anak cucunya ini juga akan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dan mengajar firman Tuhan kepada cucu-cucunya juga, anak-anaknya juga, maka satu deretan ini dari kita, anak, cucu kita, anak kita, cucu mereka, semua hidup dengan firman, sesuai dengan firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan mengalir di dalam kehidupan anak cucu kita sampai ke cicit-cicit kita. Itu yang penting. Jangan sampai lupa. Itulah yang dilakukan oleh Sem. Sem mengajarkan dan Abram menerima berkat itu, sehingga Abram diberkati oleh Tuhan. Tuhan memilih Abram, dan Tuhan mengetahui siapa yang memanggilnya itu. Itulah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Guru sekolah minggu memegang peranan sangat penting sekali
Orang tua mengajarkan firman Tuhan. Di sekolah minggu, guru sekolah minggu mengajarkan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu untuk memperkuat iman dari guru sekolah minggu, untuk memperkuat iman dari anak-anak sekolah minggu, mengerti lebih dalam lagi perihal firman Tuhan, sehingga anak-anak itu akan dikuatkan, diyakinkan bahwa memang Tuhan Sang Pencipta itu diajarkan melalui guru sekolah minggu. Puji Tuhan, guru sekolah minggu seorang pahlawan di belakang layar. Mereka melakukan pekerjaan untuk melayani Tuhan tanpa diketahui. Itulah, jangan khawatir para guru sekolah minggu. Berkat Tuhan luar biasa akan turun atasmu. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang. Apa yang kamu lakukan, Tuhan pasti balas. Semangat jadi guru sekolah minggu. Karena saya juga guru sekolah minggu. Kita lanjut. Jadi kita sebagai orang tua, kita berkewajiban untuk mengajar firman Tuhan kepada orang tua, kepada anak-anak kita, bahkan sampai ke cucu-cucu kita. Kita baca di Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini merupakan hukum yang terutama, hukum yang pertama yang Yesus sendiri mengatakannya. Waktu Yesus ditanya, hukum apa yang terutama? Yaitu hukum kasih. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi waktu ini Ulangan 6 ini Musa berkata kepada bangsa Israel sewaktu Musa sudah usianya senja, dikumpulkan bangsa Israel. Diajarkan oleh Musa untuk orang tua belajar firman Tuhan. Ya, kemanapun juga orang tua belajar firman Tuhan supaya orang tua ini mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan kapasitas mengajarkan firman Tuhan itu kepada anaknya. Sehingga orang tua diberkati, anaknya pun juga diberkati, cucunya juga diberkati. Sehingga firman Tuhan tadi yang di Mazmur itu, orang benar hidupnya diberkati sampai ke anak cucunya, semua diberkati. Karena dasarnya adalah mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki. Sehingga seperti Abraham dipilih oleh Tuhan karena Abraham hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak kita pun juga pasti Tuhan pakai, pasti Tuhan pilih, karena anak-anak kita ajarkan firman Tuhan, baik melalui orang tua maupun dari gereja maupun dari sekolah minggu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menutup firman Tuhan dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Engkau mengajarkan kami, Engkau memilih Abraham dengan satu alasan. Dan kami berharap Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu supaya kami mengerti siapa Engkau. Dan kami berharap Engkau pun juga akan memilih kami. Dan kami percaya Engkau juga akan memilih kami sebagai Abraham yang lain. Untuk satu tujuan yang mulia, yang sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami mau taat kepadamu. Kami akan belajar lebih-lebih lagi akan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan mengajarkan firman itu kepada anak-anak kami. Supaya anak-anak kami pun juga mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami pakai kami sebagai Abraham kecil Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup orang benar, mengajarkan firman kebenaran itu kepada anak cucu kami, maka orang benar akan diberkati, anak cucunya juga akan menikmati berkat, dan mereka pun juga akan diberkati, menerima berkat, menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, saat ini juga kami sehati berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Stella yang mengembalakan gereja, mengembalakan kami. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati apapun yang diperlukan, Engkau sendiri yang mencukupi Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati seisi keluarga, anak, menantu, cucunya, berkati semuanya. Berkati setiap pengerja-pengerja di gereja ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa di dalam pergumulan mereka, Engkau sendiri pasti ada jalan keluar. Berkat-Mu senantiasa menaungi setiap para pengerja
Ibu Gembala, dan setiap jemaat-jemaat di gereja ini Tuhan. Kami percaya karena Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, yang memiliki semuanya itu, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati dengan luar biasa kepada mereka yang belum memberi, yang tidak bisa memberi, atau belum memberi. Engkau sendiri juga memberkati mereka. Kami percaya berkat-Mu kepada kami semuanya akan nyata. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan menerima berkat datangnya daripada-Mu. Saudara-saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dicurahkan kepadamu oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.